Bab 466, kamu siapa? Tidak masalah. Sekalipun dia berani menggertak gadis-gadis di perusahaan, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kita baru saja kehilangan kerjasama dengan 12 perusahaan. Jadi, kita harus menarik perusahaan baru untuk bekerja sama. Perusahaan pelita adalah klien besar, aku harus bicara dengan mereka. Suara lantang Angel pun terdengar. Berhenti! Teriak Valentino saat membuka pintu. Valentino, ada apa? Angel menghentikan langkahnya. Mau pergi kemana? Aku ikut denganmu, kata Valentino sambil mengernyit. Ya ampun, tidak usah. Harus ada orang yang mengawasi perusahaan. Saat aku tidak ada, kamu perlu mengurusi urusan perusahaan. Kamu tunggu di perusahaan saja. Angel menghentakkan kaki, lalu meninggalkan perusahaan dengan terburu-buru. Klien ini sangat penting. Angel tidak tenang jika harus meminta orang lain untuk berdiskusi dengan klien ini. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Valentino memanggil manajer Sinta. Dia berkata, kamu pergi dengan Bu Direktur Angel. Kalau terjadi sesuatu, telepon aku kapan saja. Baik, Pak Valentino. Tenang saja. Manajer Sinta meyakinkannya berulang kali, kemudian mengikuti langkah Angel. Valentino kembali ke ruangannya dan duduk sebentar. Dia merasa sedikit bosan dan khawatir dengan Angel. Jadi, Valentino menanyakan alamat pada manajer Sinta, lalu bergegas menuju perusahaan tempat Angel membahas kerjasama. Perusahaan pelita di Kota Neo tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perusahaan besar seperti Grup Laki atau Grup Grand Forest milik keluarga Cendana. Akan tetapi, di industri bahan konstruksi tempat tinggal di Kota Neo, perusahaan pelita cukup terkenal dan bisa dipastikan masuk dalam 10 besar. Dengar-dengar, perusahaan pelita juga didukung oleh Grup Laki. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa perusahaan pelita adalah anak perusahaan Grup Laki. Akan tetapi, belum ada orang yang membuktikan hal ini. Angel melihat Rudy Wisata, penanggung jawab perusahaan pelita. Jadi Angel masuk ke dalam ruangan untuk berbincang dengannya. Manajer Sinta awalnya juga ingin masuk, tapi 2 orang satpam menghentikannya di luar. Rudy berusia sekitar 30-an tahun. Dia memiliki penampilan yang berwibawa, tapi caranya memandang orang lain membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Khususnya ketika Rudy memandang Angel. Rudy seperti serigala kelaparan yang sedang melihat domba, dia tidak sabar untuk menelan Angel. Angel merasa sedikit tidak nyaman. Sikap Rudy benar-benar sama seperti rumor yang beredar, dia penuh dengan nafsu. Akan tetapi, Grup Kusuma baru saja kehilangan kerjasama dengan 12 perusahaan, saat ini mereka harus memiliki mitra baru. Angel terpaksa menahan rasa tidak nyaman yang ada di dalam hatinya dan terus berdiskusi dengan Rudy. Direktur Rudy, kerjasama ini menguntungkan untuk kedua belah pihak. Kalau kita bisa bekerja sama, kedua perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Direktur Rudy bisa mempertimbangkannya. Setelah Angel selesai mengutarakan pikirannya, dia menyodorkan surat pernyataan kerjasama ke hadapan Rudy. Akan tetapi, Rudy seperti tidak mendengarkannya. Matanya memandang Angel lekat-lekat, seolah akan memangsanya. Angel yang mengenakan jas profesional yang dipadukan dengan stoking berwarna hitam pun merasakan gejolak di dalam hati yang tak terhitung jumlahnya saat melihat Rudy. Direktur Rudy? Panggil Angel sambil sedikit mengernyit. Ya? Ha? Kalau ingin membicarakan kerjasama, Bu Direktur Angel tidak perlu repot-repot seperti ini. Rudy terkekeh. Dia bangkit berdiri untuk menuangkan segelas air dan menyodorkannya ke hadapan Angel. Angel mengucapkan terima kasih. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Rudy menggunakan kesempatan ini untuk menyentuh telapak tangan Angel, tapi Angel menghindar. Kesuraman melintas di mata Rudy. Dia perlahan-lahan bangkit berdiri dan mendekati Angel. Rudy mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu Angel. Wush! Angel tiba-tiba berdiri. Dia menghempaskan lengan Rudy, lalu memandang Rudy dengan dingin dan berkata, Direktur Rudy, tolong tunjukkan rasa hormatmu. Kamu harus tahu, keluarga Kusuma bukan keluarga yang bisa kamu singgung begitu saja. Hah? Keluarga Kusuma? Mana yang lebih hebat, keluarga Kusuma atau keluarga Laki? Rudy sama sekali tidak takut. Angel tertegun ketika mendengar hal itu. Meskipun keluarga Kusuma dan keluarga Laki termasuk dalam 4 keluarga besar di Kota Neo, tapi keluarga Kusuma berada di posisi terbawah.
Kalau bukan karena fondasi yang diciptakan Tuan Besar Kusuma, keluarga Kusuma mungkin tidak akan masuk dalam jajaran 4 keluarga besar. Ketika melihat ekspresi Angel yang berubah, Rudy mencibir. Kamu harus tahu bahwa ayahku bekerja di grup laki. Dia adalah pemegang 7% saham di sana. Perusahaan Pelita termasuk dalam anak perusahaan grup laki. Kalau kamu bekerja sama denganku, mungkin kamu juga bisa bekerja sama dengan grup laki ke depannya. Hati Angel tergerak. Meskipun grup Kusuma sudah bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate saat ini, tapi performanya biasa-biasa saja. Kalau grup Kusuma bisa menjalin kerja sama dengan grup laki, hal ini pasti akan meningkatkan kekuatan perusahaan. Katakan saja permintaanmu, ujar Angel dengan lembut. Sangat sederhana. Selama Nona Angel menemaniku menghadiri pesta malam ini, semuanya bisa dibicarakan. Rudy terkekeh, dia mengulurkan tangan dan ingin membelai rambut Angel yang panjang. Aku tidak punya waktu malam ini. Angel menyingkirkan telapak tangan Rudy. Rudy tersenyum dan berkata, karena Nona Angel tidak tulus menanggapiku, maka aku rasa kerja sama ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Hal yang paling dibutuhkan dalam kerja sama adalah ketulusan. Tanpa ketulusan, bagaimana kita bisa menjaga keberlangsungan kerjasama? Nona Angel, silakan pergi saja. Rudy sengaja mempersulit Angel. Karena Rudy membahas kerja sama dengan Angel, dia tentu sudah menyelidiki kondisi grup Kusuma saat ini, termasuk masalah pemberhentian kerja sama dengan 12 perusahaan. Jadi, Rudy sangat paham bahwa Angel pasti sangat menginginkan kerja sama ini. Kalau tidak, Rudy pun tidak akan selancang ini. Angel menggertakkan giginya dan berkata, hanya menghadiri pesta. Tentu saja, hanya menghadiri pesta. Kalau diperlukan, Nona Angel bisa menjadi partner dan saku. Kamu tidak perlu melakukan hal yang lainnya. Bagaimana? Temani aku ke pesta saja, lalu kita akan menandatangani kerjasama setelah kita kembali. Setelah itu, aku akan membantumu membangun relasi dengan grup laki. Rudy menatap Angel dengan mata berbinar. Selama Angel menyetujuinya, pada saatnya nanti, apapun yang akan dilakukan Rudy akan berada di luar kendali Angel. Nona Angel, hal ini tidak sulit, kan? Hanya menghadiri pesta saja. Kamu juga bisa mengenal lebih banyak orang. Brak! Sebelum Rudy selesai berbicara, pintu ruangan langsung ditendang dengan kuat oleh seseorang. Menghadiri pesta apa? Pada saat yang sama, suara penuh amarah yang berat pun ikut terdengar. Rudy dan Angel tertegun seketika, lalu mereka menoleh ke arah pintu. Valentino yang wajahnya masam pun berjalan masuk. Manajer Sinta yang ada di belakangnya pun mengikutinya sambil gemetaran. Manajer Sinta buru-buru menjelaskan. Bu Direktur Angel, Pak Valentino memaksa untuk masuk. Saya tidak bisa menahannya. Aku mengerti. Angel menganggukkan kepalanya, lalu menatap Valentino dan berkata, apa yang kamu lakukan, Valentino? Apa yang aku lakukan? Apa kamu tidak bisa melihat rencana liciknya? Valentino mengulurkan tangan dan menunjuk Rudy. Angel merasa sedikit tidak berdaya. Dia bukan gadis bodoh, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Akan tetapi, kerjasama ini benar-benar sangat penting bagi perusahaan. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Teriak Rudy sambil menunjuk Valentino. Aku adalah kakekmu. Valentino melangkah maju tanpa mendengarkan protes dari Rudy. Dia menunjuk sambil memarahi Rudy dengan sikap yang sangat mengerikan. Kamu mencoba mengambil keuntungan dari istriku. Sikap seperti apa yang kamu ingin aku tunjukkan padamu? Kamu cari mati. Apa kamu tidak tahu tempat apa ini? Rudy menunjuk Valentino sambil memarahinya. Pelak. Valentino malas untuk berbicara omong kosong dengan Rudy. Valentino langsung melangkah maju 2 langkah dan menamparnya. Akibatnya, Rudy langsung terhuyung-huyung. Di mana aku tidak bisa memukulmu? Ketika suara Valentino baru saja terdengar, pukulan itu kembali mengenai Rudy dan membuatnya mundur 3 langkah lagi. Apa yang kamu lakukan, Valentino? Angel buru-buru menarik Valentino dengan sorot mata menuduh. Valentino membuat masalah. Kerjasama ini sudah pasti akan gagal. Sebagai suamimu, aku tentu saja melakukan hal yang sudah seharusnya dilakukan seorang pria. Jawab Valentino tanpa menoleh. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, jangan berpikir untuk keluar dari ini. Lalu kamu, Angel, jangan pernah berpikir tentang kerjasamamu lagi. Apa kamu mengerti? Rudy paham dengan identitas Valentino. Jadi,
Rudy menutup wajahnya dengan satu tangan dan mengeluarkan ponsel dengan tangan yang satunya lagi. Dia bersiap untuk melakukan panggilan. Akan tetapi, Valentino bahkan sama sekali tidak melihat ke arah Rudy. Dia menoleh dan berkata pada Angel, "Aku sudah berkali-kali mengatakan padamu, jangan memaksakan dirimu. Aku akan mengakuisisi perusahaan manapun yang kamu inginkan. Untuk apa masih membuang waktu dengan sampah sepertinya?" Angel sedikit tidak bisa berkata-kata ketika dihadapkan dengan perkataan Valentino yang mendominasi ini. "Hari ini, aku akan meyakinkanmu bahwa aku tidak sedang membual." Valentino tampak acuh tak acuh. Akan tetapi, kata-kata yang diucapkannya tegas dan penuh dengan keyakinan. Bab 467 tidak ada bedanya. Selesai Valentino berbicara, tanpa menunggu jawaban Angel, dia langsung maju. Tangan kanannya terulur menangkap kerah baju Rudy. Kemudian dia berkata, "Katakan, siapa bos besarmu? Aku tidak akan memukulmu, tapi jika harus dihajar, tidak hanya kamu yang kuhajar, bosmu juga akan kuhajar." Rudy melongo. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Ayahku bernama Doni Wisata, pemegang saham grup Laki. Perusahaan ini adalah cabang dari grup Laki. Apa kamu masih berani memukulku?" "Oh." Valentino tertegun. Rupanya grup Laki. Melihat ekspresi Valentino, Rudy mengira Valentino ketakutan. Dia pun tersenyum sinis. "Takut? Kalau takut, berlututlah dan minta maaf padaku. Setelah itu, suruh Angel untuk menemaniku ke pesta dansa, baru aku akan memaafkanmu." Plak! Tidak disangka, Valentino mengulurkan lengannya dan menampar Rudy, hingga Rudy terduduk di sofa. "Grup Laki atau bukan tidak ada bedanya. Hari ini, aku ingin lihat apakah grup Laki akan mempertahankanmu." Valentino tersenyum sinis. Dia mengeluarkan ponsel dan menelpon Andreas. "Tuan Valentino, ada yang bisa saya bantu?" Begitu panggilan terhubung, terdengar suara Andreas di ujung sana. "Apakah Doni Wisata salah satu karyawan di perusahaan kalian?" tanya Valentino sambil melirik Rudy. Sementara Rudy, Angel dan Shinta yang berada di ruangan itu melongo saat mendengar pembicaraan Valentino. Andreas terdiam sejenak, lalu menjawab, "Benar. Beliau adalah pemegang saham perusahaan kami." "Kenapa, Tuan Valentino?" "Rudy, anaknya yang bodoh ini ingin memukul istriku. Aku yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Selesai bicara, Valentino menutup panggilan tersebut. Valentino tidak perlu menjelaskan lebih lanjut apa yang harus si penerima telepon lakukan. Andreas tidak bodoh. Valentino yakin Andreas tahu apa yang harus dilakukannya. Selesai menutup telepon, Valentino duduk di kursi putar sambil menatap Rudy. Hari ini dia ingin melihat Rudy kehilangan segalanya. "Direktur Rudy, Anda tidak apa-apa?" Shinta segera maju dan membantu Rudy berdiri. Shinta tahu betapa pentingnya kerjasama ini bagi grup Kusuma. Namun, dia juga tidak berani menyalahkan Valentino. Shinta hanya bisa menenangkan Rudy. Angel menghela napas. Dia tahu sepertinya masalah ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Lagi pula, Rudy dilindungi oleh grup Laki. Perusahaan pelita tidak ada apa-apanya, tapi jangan main-main dengan grup Laki. "Lepaskan aku! Aku tidak butuh bantuanmu. Namamu Valentino, kan? Kenapa kamu berlagak seperti itu?" Rudy menghempaskan tangan Shinta, lalu menunjuk-nunjuk Valentino. Kalau aku berlagak, kamu tak akan bisa menanggung akibatnya," jawab Valentino sambil melihat jam tangannya. Rudy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Valentino sudah mengangkat tangannya. Shinta dan yang lainnya spontan melihat ke arah tangan Valentino. Valentino menunjukkan angka 5 dengan jarinya. Dengan senyum percaya diri, dia berkata pada Rudy, 5 menit. Dalam waktu 5 menit saja, aku akan membuatmu kehilangan segalanya." Rudy yang melihat tatapan penuh percaya diri Valentino tertegun, tapi dengan cepat dia merespons. "Baik, kuberi kamu waktu 5 menit. Jika kamu tidak dapat menepati perkataanmu, kamu akan keluar dari ruangan ini dalam keadaan terbaring lemah." Valentino tersenyum penuh arti. Dia menggerakkan kursi putarnya dan melihat keluar jendela. Angel menatap Valentino dengan tatapan mata yang rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak sanggup. Di grup Laki, Andreas menurunkan ponselnya dalam keadaan linglung. Dia masih belum bisa memahami keadaan. Begitu kesadarannya pulih,
ponsel Andreas yang tadinya dia pegang terjatuh. Ponsel yang berharga puluhan juta itu pecah. Kenapa kamu bikin masalah dengan orang yang tidak seharusnya? Dasar bodoh. Sialan si Doni. Kalau ingin cari mati, jangan bawa-bawa perusahaanku. Andreas sungguh murka. Dia berteriak ke arah pintu. Panggilkan Doni kemari. Baik, CEO. Jawab sang sekretaris. Tunggu, aku akan mencarinya sendiri. Andreas tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri, lalu berjalan menuju kantor pemegang saham. Doni saat itu sedang rapat bersama para pemegang saham lain. Tangannya memegang puntung rokok, pembawaannya angkuh. Tiba-tiba, pintu kantor dibuka. Andreas melangkah masuk. Jeo, selamat siang, Pak. Belasan orang yang berada di ruangan itu langsung berdiri menyapa Andreas. Dengan raut wajah masam, Andreas berjalan ke hadapan Doni dan berkata, mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi bekerja di grup laki. Selain itu, umumkan kebangkrutan perusahaan pelita, perusahaan cabang yang dipegang oleh anakmu. Mengenai sahammu, aku akan minta bagian keuangan untuk menghitung nilai likuidasi. Tapi karena beberapa alasan, uang itu tidak dapat kamu ambil kembali. Selesai berbicara, Andreas langsung berbalik hendak pergi. Uang sebesar apapun tidak dapat membayar kesalahan yang dilakukan terhadap Valentino. Tidak menyuruh Doni membayar ganti rugi saja sudah untung. Orang-orang yang ada di ruangan itu melongo. Ada apa ini? Ceo, saya tidak mengerti. Apa salah saya? Tanya Doni bingung. Kamu tidak salah, tapi kesalahan terbesarmu adalah melahirkan anak laki-laki yang tidak tahu diri. Selesai bicara, Andreas keluar dari kantor masih dengan muka masam. Hatinya berharap tindakan ini dapat membuat Valentino merasa puas. Jangan sampai masalah ini merenggangkan hubungan antara keluarga laki dengan Valentino. Wajah Doni pucat. Belasan detik kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan menelpon Rudy. Di kantor perusahaan pelita. Valentino masih duduk di kursi putar sambil melihat keluar jendela. Sementara Angel dan manajer Shinta hanya berdiri di sana tanpa tahu harus berbuat apa. Rudy tersenyum sinis. Dia meletakkan walkie-talkie-nya di atas meja. Pokoknya begitu 5 menit berlalu, dirinya akan langsung memanggil petugas keamanan untuk naik dan menghajar Valentino. 4 menit sudah berlalu. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuatku kehilangan segalanya? Sebuah tong kosong tidak akan bisa menghancurkanku, kata Rudy. Dia melihat penghitung waktu di ponselnya, lalu memandang Valentino dengan ekspresi arogan. Karena Valentino tidak menjawab, raut wajah Angel dan Shinta berubah panik. Sementara Rudy semakin yakin dirinya akan menang. Aku dengar kamu menantu menumpang di keluarga Kusuma. Orang tidak berguna sepertimu berani macam-macam denganku. Kalau sekarang kamu berlutut minta maaf serta memanggilku Tuan Rudy, aku hanya akan mematahkan salah satu kakimu, kata Rudy sambil tersenyum dingin. Direktur Rudy, masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Tolong jangan gegabah, bujuk manajer Shinta. Dibicarakan baik-baik? Dibicarakan baik-baik apanya? Pokoknya hari ini juga, dia harus berlutut minta maaf padaku. Baru saja Rudy selesai berbicara, ponsel di meja yang dia gunakan untuk menghitung waktu berdering. Saat dilihat, rupanya ada panggilan masuk dari Doni. Rudy heran kenapa sang ayah menelponnya. Entah kenapa dia merasakan firasat buruk. Halo, ayah? Sapa Rudy. Dasar anak tidak berbakti. Perbuatan jahat apa yang telah kamu lakukan? Terdengar suara Doni yang penuh kebencian dari ujung sana. Bab 468 tidak memiliki apa-apa. Kenapa ayah? Rudy langsung berdiri, jantungnya berdetak kencang. Dia pun menatap Valentino sekilas dengan tidak sadar. Sedangkan Angel dan manajer Shinta juga tercengang dan merasa sedikit terkejut saat melihat ekspresi Rudy. Lenyap. Semuanya lenyap. Sahamku telah lenyap. Perusahaan pelita pun sudah lenyap. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa kamu mengerti? Doni menghela nafas panjang. Dalam sekejap dia terlihat menjadi tua 10 tahun. Prak. Hati Rudy menegang, ponselnya pun jatuh di atas meja. Setelah itu, Rudy tampak seperti orang gila. Dengan cepat dia mengangkat telepon dan berteriak. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, ayah? Kamu masih bertanya padaku? Apa kamu tidak sadar kalau kamu telah menyinggung seseorang? Aku tidak peduli kamu mencari masalah dengan siapa.
Yang pasti kamu harus segera berlutut dan meminta maaf kepada mereka, agar bisa mendapatkan pengampunan dari mereka. Kalau tidak, mulai hari ini kamu harus tidur di samping jalanan. Donnie menggertakkan giginya dan menutup telepon. Hanya Rudy yang tahu bahwa sesuatu yang bisa membuat Andreas sangat marah, pasti bukanlah sesuatu yang begitu sederhana. Delisting saham dan pembubaran perusahaan hanyalah masalah kecil. Di balik semua itu, pasti ada banyak cara untuk menghadapi mereka. Ada beberapa orang benar-benar tidak boleh disinggung, sedikit pun tidak boleh. Bu! Rudy langsung ambruk di atas sofa dan menatap Valentino dengan ekspresi terkejut. Hati Rudy sangat tercengang, tatapan matanya penuh dengan ketakutan. Sebenarnya, apa yang sudah dilakukan Valentino? Angel dan manajer Shinta merasa sedikit bingung dengan situasi sekarang. Mereka melihat ke arah Valentino dan kemudian melihat Rudy yang ketakutan. Wush! Valentino memutar kursi dan melirik Rudy sambil berdiri perlahan. Dia mengendurkan dasinya lalu berkata, "Sepertinya kamu sudah mendapatkan berita." Sudah." Rudy tercengang dan segera menjawabnya sambil mengangguk. "Baik, kamu hendak mematahkan kakiku yang mana? Atau, kamu ingin aku berlutut seperti apa untuk meminta maaf padamu?" Valentino sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Rudy dengan tatapan penuh arti. Pupil Rudy tiba-tiba mengecil dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak berani." Rudy yang saat ini sangatlah berbeda jauh dengan dia yang 1 menit sebelumnya. Melihat perubahan Rudy, Angel pun tercengang dan berpikir apa yang dilakukan Valentino. Sebenarnya, siapa yang Valentino telepon barusan? "Oh, jika kamu tidak membiarkan aku berlutut untukmu, maka aku akan pergi." Valentino berdiri tegak dengan tersenyum ringan dan hendak pergi bersama Angel. Rudy melebarkan matanya lagi. Saat memikirkan kata-kata Donnie, sebuah niat memberontak melintas di matanya. Akhirnya Rudy tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju Valentino dan yang lainnya. "Bu!" Di bawah tatapan mereka bertiga, Rudy menekuk lututnya dan berlutut ke arah Valentino. Angel dan manajer Shinta pun merasa sangat terkejut. Hanya Valentino yang tampak acuh tak acuh, seolah-olah Rudy berlutut padanya adalah hal yang sangat normal. "Tuan Valentino, maafkan aku bersalah, mohon maafkan aku." Raut wajah Rudy penuh dengan rasa malu, juga bercampur dengan rasa permohonan yang dalam. Aku sudah memukulmu, tapi kamu malah meminta maaf kepadaku. Sifatmu ini agak murahan." Valentino tersenyum dingin. Rudy menggertakkan giginya dan menjawab dengan cepat. "Ya, Tuan Valentino, aku murahan, maafkan aku." Valentino menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. "Aku hanya pernah mendengar bahwa orang-orang mengubah sikap mereka lebih cepat daripada membalikan halaman buku, tetapi aku tidak menyangka bahwa kecepatan perubahan sikap si brengsek ini ternyata cukup cepat juga." Perkataan ini penuh dengan penghinaan. Namun, bagi orang yang memiliki maksud buruk terhadap Angel, tindakan Valentino ini sudah sangat berbelas kasihan. Setelah selesai bicara, Valentino mengambil langkah dan pergi. Rudy buru-buru memeluk kaki kanan Valentino untuk memohon pengampunan. "Bam!" Valentino menyingkirkan Rudy dengan menendangnya dan langsung berjalan keluar dari kantor. Angel dan manajer Shinta meragu sejenak, lalu bergegas mengikuti langkah Valentino. Tuan Valentino! Terdengar suara permohonan maaf dari Rudy dari belakang. "Bu Direktur Angel, Presiden Valentino terlihat sangat hebat, kan?" Mata manajer Shinta berbinar. Dia menatap punggung Valentino di depannya dan bergumam. "Tentu saja. Dia adalah suamiku." Angel menjawab dengan ekspresi penuh bangga. Seolah-olah Valentino yang bisa membuat dirinya merasa bangga adalah sebuah hal yang membuatnya sangat senang. Tapi, bagaimana Presdir Valentino bisa melakukannya hanya dengan sebuah panggilan telepon saja? Terlebih lagi, itu hanya dalam 5 menit. Ini benar-benar. Ini barulah Presdir idaman yang sempurna. Bahkan novel Presdir idaman yang sudah aku baca pun tidak bisa dibandingkan dengan Presdir Valentino, kata manajer Shinta dari lubuk hatinya. Angel terdiam beberapa saat setelah mendengar itu, kemudian berkata dengan lembut, "Aku belum meninggalkan satu pun kenangan indah di dalam kehidupannya. Justru, dia sudah meninggalkan sangat banyak kenangan indah di dalam kehidupanku yang tidak bisa aku lupakan." Manajer Shinta tertegun sejenak, kemudian berkata dengan lembut, "Bu Direktur Angel, aku telah bersama dengan Anda selama lebih dari 2 tahun.
Aku juga sudah melihat hubungan antara Anda dengan Presdir Valentino dengan mata kepalaku sendiri, dari yang awalnya tidak ada rasa cinta sampai ada rasa cinta, dari kesal hingga sayang. Kalian telah melewati sepanjang proses perjalanan ini dengan tidak mudah. Kali ini, Angel terdiam selama hampir 1 menit. Dia baru menghela nafas sambil berkata, "Ya, itu benar-benar tidak mudah. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, tidak peduli apa identitasnya pada masa lalu. Dia yang sekarang ini adalah suamiku dan juga Valentinoku." Bu Direktur Angel, apa Anda tidak penasaran? Kenapa Presdir Valentino memiliki begitu banyak koneksi? Aku sendiri merasa sangat penasaran terhadap itu. Manajer Shinta tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Aku juga ingin tahu. Tapi aku juga tahu dengan jelas bahwa dia akan memberitahuku suatu hari nanti. Dia pasti memiliki alasan tersendiri untuk tidak memberitahuku saat ini. Jadi, aku bersedia menunggu. Mata Angel sangat tegas dan penuh dengan kepercayaan pada Valentino. Dengan kepintaran Angel, dia tentu saja dapat melihat beberapa petunjuk melalui banyak hal yang telah terjadi. Hanya saja dia enggan menerimanya sebelumnya, tidak ingin memikirkannya, juga tidak ingin hubungannya dengan Valentino dicampur aduk dengan terlalu banyak hal lain. Dia hanya tahu bahwa Valentino mencintainya dan dia juga mencintai Valentino. Itu semua sudah lebih dari cukup. Manajer Shinta tidak berbicara lagi, hanya diam-diam memberkati keduanya dari lubuk hatinya. Sedang membicarakan apa? Ayo naik. Valentino menoleh dan berteriak ke Angel sambil menjulurkan tangannya untuk menunjuk motor listrik. Kamu? Valentino yang teriak secara tiba-tiba membuat Angel sedikit bingung. Dalam kurun waktu 3 tahun, sejak kapan Valentino berbicara pada Angel dengan menggunakan nada seperti itu? Manajer Shinta menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Bu Direktur Angel, pulanglah bersama Presdir Valentino. Aku akan pulang sendiri dengan menyetir mobil." Angel memelototi Valentino sekilas, kemudian dengan patuh berjalan ke hadapan Valentino dan menaiki motor listrik. Bahkan dengan kepribadian Angel yang arogan pun tidak bisa menahan aura kuat dari sekujur tubuh Valentino. "Aku akan memberitahumu sekali lagi, kamu tidak perlu lelah begini, karena aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan." Valentino mengendarai motor listrik tanpa melihat ke belakang dan membawa Angel menuju ke perusahaan. Ketika mendengar kata-kata Valentino yang keras dan kuat, sebuah perasaan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di dalam hatinya Angel. Perasaan ini disebut dengan rasa keamanan dan kenyamanan.